Saudara, satu persatu fasilitas umum yang semestinya menjadi penopang kenyamanan warga justru berubah menjadi sasaran tangan-tangan tak bertanggung jawab. Besi gorong-gorong dicuri, bangku taman diangkut, hingga kabel lampu penerangan jalan tol pun digondol demi keuntungan sesaat. Di balik aksinya, ada bahaya yang mengintai karena fasilitas yang hilang dapat menyisakan lubang gelap dan ancaman bagi keselamatan warga. Lalu, sampai kapankah kejahatan yang menyasar fasilitas umum ini akan diusut? Saudara, rekaman CCTV ini memperlihatkan aksi pencurian besi penutup gorong-gorong di Jalan Kampung Kagok, Kelurahan Wonotinggal, Kecamatan Candisari, Kota Semarang. Tanpa kesulitan, pria yang beraksi seorang diri itu mengangkut besi penutup gorong-gorong, kemudian dibawa kabur menggunakan sepeda motornya. Kejadian itu diduga terjadi pada malam hari saat lingkungan sekitar dalam keadaan sepi. Warga baru menyadari hilangnya besi penutup gorong-gorong pada pagi harinya. Besi penutup yang sebelumnya terpasang tiba-tiba sudah tidak berada di tempatnya. Warga mengaku resah dengan aksi pencurian tersebut karena hilangnya besi penutup gorong-gorong dapat membahayakan pengendara maupun pejalan kaki terutama pada malam hari. Grill itu udah ada sekitar jam setengah 8. Jadi kita terus cek CCTV di masjid yang ada di atas itu. Kemudian kita cek laporan ke pengurus yang lain dan ke Pak Babin. Mendapat laporan dari warga, polisi langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan. Tak hanya mengecek kondisi gorong-gorong, polisi juga menelusuri rekaman CCTV di sekitar lokasi guna mengungkap jejak pelaku dan mengidentifikasi aksi pencurian tersebut. Di media sosial kita monitor dan kita sudah mengetahui. Saya harapkan untuk masyarakat tetap tenang. Kita masih akan lakukan proses penyelidikan. Aksi pencurian kursi besi milik pemerintah kota Surabaya ini tergolong nekat, saudara. Pelaku diduga memanfaatkan sebuah mobil ambulans untuk mengangkut kursi-kursi besi yang berada di fasilitas milik pemerintah. Dengan leluasa, pelaku membawa kursi besi tersebut menggunakan kendaraan yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan kemanusiaan. Polisi menangkap Naufal Hidayah, warga Sumeneb, Jawa Timur yang diduga terlibat dalam aksi pencurian kursi besi milik Pemkot Surabaya. Dalam melancarkan aksinya, pelaku nekat memanfaatkan mobil ambulans milik sebuah klinik untuk mengangkut kursi-kursi besi hasil curiannya. Ironisnya, ambulans yang semestinya digunakan untuk membantu dan melayani kebutuhan masyarakat justru dimanfaatkan pelaku sebagai kendaraan untuk mengangkut hasil kejahatan. Saudara, pelaku diketahui bekerja di salah satu klinik di kawasan Gubeng, Surabaya. Posisinya sebagai pekerja di klinik diduga membuat pelaku mengetahui keberadaan serta kondisi ambulans yang kemudian dimanfaatkan untuk melancarkan aksi pencurian. Aksi tersebut dilakukan seorang diri pada malam hari saat situasi di sekitar lokasi sepi. Yang mana pelaku itu merupakan karyawan di sebuah laboratorium di Surabaya, itu tidak izin ke pemilik klinik untuk menggunakan ambulan itu. Jadi dia melakukan kejahatan di malam hari. Jadi dia jam 1 berangkat, ngambil beberapa tempat, baru ditaruh di suatu tempat, kemudian baru paginya ditawarkan ke rongsokan. Aksi pencurian kursi besi milik Pemkot Surabaya ini terungkap setelah petugas Satpol PP Kota Surabaya menemukan sejumlah kursi besi di sebuah tempat pengepul besi tua. Setelah ditelusuri, kursi-kursi itu merupakan aset milik Pemkot Surabaya yang sebelumnya hilang dari sejumlah lokasi.
Temuan ini pun menjadi petunjuk penting bagi petugas untuk mengungkap jejak pencurian yang terjadi di beberapa titik. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Unit Reskrim Polsek Gubeng, Surabaya. Saudara, polisi mengungkap ternyata pelaku telah melancarkan aksinya sebanyak 7 kali. Dari 7 kursi besi yang dicuri, 3 diantaranya telah dijual kepada pengepul besi tua dengan harga sebesar Rp500.000 per unitnya. Sementara 4 kursi lainnya berhasil diamankan polisi dan kini menjadi barang bukti. Akibat pencurian tersebut, pemerintah kota Surabaya diperkirakan mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Diambil sebanyak 7 kali, yang 4 sudah kita amankan, yang 3 sudah terjual. Dijual 500.000. Dan pengakuan tersangka melakukan aksi ini kenapa? Dia untuk kebutuhan ekonomi menurut pengakuan tersangka. Jadi karena kehidupan di Surabaya mahal, dia melakukan ini untuk kebutuhan sehari-hari. Kita bergeser, saudara. Di Makassar, Sulawesi Selatan, kasus pencurian yang menyasar lampu penerangan jalan tol. Aksi pencurian ini diketahui setelah petugas tol mendapati lampu jalan tol tidak lagi menyala. Temuan ini sontak menguatkan dugaan adanya aksi pencurian hingga petugas kemudian memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi. Dari rekaman CCTV tersebut, petugas berupaya menelusuri jejak pelaku yang diduga sengaja memutus dan mengambil kabel untuk dibawa kabur. Setelah melakukan penelusuran, polisi berhasil menangkap pelaku pencurian kabel lampu jalan tol di Jalan Barukang 3, Kota Makassar. Polisi turut menyita sebilah parang yang diduga digunakan pelaku untuk memotong kabel serta sisa pembungkus kabel. Polisi masih melakukan pengembangan, termasuk menelusuri kemungkinan adanya lokasi lain yang menjadi sasaran pelaku. Berdasarkan rekaman CCTV dan keterangan pelaku, polisi mendatangi lokasi pencurian. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan kabel sepanjang 30 meter yang telah terputus dan diduga dipotong oleh pelaku. Pelaku mengaku memotong kabel power yang menghubungkan ke lampu jalan tol menggunakan parang dan tang. Usai dicuri, pelaku memisahkan tembaga yang terdapat di dalam kabel, kemudian dijual ke pengepul. Tembaga itu dijual dengan harga sebesar Rp150.000 per kilogram dan uang hasil kejahatan itu diakui digunakan pelaku untuk berfoya-foya. Motif yang dilakukan yaitu bagaimana melakukan pencurian kabel itu untuk dijual tembaganya, kemudian hasilnya digunakan untuk foya-foya. Pelaku melakukan pencurian itu di bulan April 2026, sekitar pukul 6 subuh, pada saat memang kendaraan lagi sepi. Kejahatan jalanan yang menyasar fasilitas umum tak lagi sekedar merampas harta, tetapi menggerus rasa aman dan kenyamanan masyarakat. Penindakan tegas dan kepedulian bersama menjadi kunci agar ruang publik tidak terus menjadi sasaran. Jika ditemukan ada kejanggalan, warga diminta melaporkan indikasi pencurian fasilitas umum itu ke polisi.